وقل رب زدني علما. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. فإن لم يرى, maka jika belum dilihat apa bulan, ma'a sahwi lailatul 30, beserta cerahnya malam 30. 30 apa maksudnya ini? 30 Sya'ban. Asbahu, maka pagi-pagian mereka muftirin, keadaan tidak puasa. Jika pada malam 30 Sya'ban bulan belum terlihat, padahal cuaca di langit waktu itu cerah, tidak ada mendung, tidak ada kabut, tidak ada asap, langit cerah, bulan tidak terlihat. Nah, sedangkan malam itu adalah malam 30 Sya'ban. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah besok pagi kita puasa? Atau besok pagi kita masih mokel atau belum puasa? Jawabnya, besok pagi kita masih mokel, besok pagi kita masih belum puasa. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Artinya sebelum masuk Ramadan, saya puasa dulu sehari 2 hari buat apa? Buat pemanasan atau buat jaga-jaga, jangan. Nah, illa rajulun kana yasumu yawman falyasumhu, kecuali orang yang punya kebiasaan puasa di hari itu, maka silahkan dia tetap puasa. Misal tanggal 30 Sya'ban itu hari Senin misalnya, sementara dalam kebiasaan dia adalah puasa setiap hari Senin dan Kamis, maka ketika tanggal 30 Sya'ban itu atau malam 30 Sya'ban, tanggal belum terlihat, bulan Ramadan belum terlihat, maka boleh enggak hari Senin itu dia puasa hari Senin Kamis seperti biasanya? Boleh. Nah, kalau mendungnya awannya langitnya cerah, bulan nggak terlihat, berarti bisa dipastikan
itu belum masuk bulan Ramadan. Maka besoknya muqir. Wa in hala, dan bila menghalangi dunahu, dari arahnya hilal, arahnya bulan, apa yang menghalangi? Ghaimun, mendung, au qatarun, atau kabut. Qatar itu kabut akibat debu. Nah, kalau di Jazirah Arab sana sering begitu, karena banyaknya gurun, hingga kalau angin kencang, debu itu berterbangan seperti awan, jadinya gelap langitnya. Fadzahirul madhab, maka zahirnya madhab, yajibu, wajib, apa saumuhu, puasanya. Puasa kapan? Tanggal 30 Sya'ban itu. Tapi kalau malam 30 Sya'ban tidak bisa melihat bulan karena terhalang oleh mendung atau terhalang oleh kabut, tidak bisa melihat tanggal karena kondisinya mendung atau berkabut. Mu'allif mengatakan zahirul madhab yajibu saumuhu. Zahirnya madhab Hambali maksudnya. Ini madhab yang disebut sini adalah madhab dalam istilah. Madhab dalam istilah itu gimana? Madhab dalam istilah itu tidak selalu itu ucapan imam madhab. Jadi kan zahirul madhab ini tidak selalu apa ucapannya Imam Ahmad. Nah, bisa jadi yang dimaksud adalah ucapan ulama-ulama madhab Hambali. Zahirnya madhab puasa, besoknya wajib puasa. Nah, kenapa kok mu'alif tiba-tiba menggunakan kalimat yang agak aneh? Nah, kan nggak biasanya toh. Mu'alif dalam metode yang dia jelaskan di muqaddimah dalam kitab ini, dia tidak membahas khilafiyah. Nah, dia hanya mengambil satu riwayat dari madhab. Tapi di sini dia tiba-tiba membahas apa? Khilafiyah. Zahirul madhab yajibu saumu. Yang paling memungkinkan atau yang paling kuat dalam madhab, maka besoknya wajib puasa. Ini karena kuatnya perselisihan di antara ulama-ulama mazhab Hambali, apakah ketika malam 30 Sya'ban keadaannya mendung atau kabut sehingga tidak bisa melihat
bulan, itu besok kita wajib puasa atau bahkan tidak boleh puasa. Nah, di kalangan ulama-ulama madhab Hambali terjadi perselisihan masalah itu. Sementara dari Imam Ahmad sendiri tidak ada riwayat yang jelas atau nas yang menyebutkan pandangan Imam Ahmad dalam masalah ini. Maka sebagian ulama mazhab berpendapat seperti yang dicantumkan oleh muallif di sini. Mereka pendapat wajib puasa. Malam 30 Sya'ban kita belum bisa melihat tanggal Ramadan atau bulan Ramadan. Karena keadaannya mendung atau kabut. Maka besok kita wajib puasa. Apa dalilnya? Mereka berdalil pertama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Ketika kalian melihat awal bulan Ramadan, maka segeralah puasa. Ketika kalian melihat awal bulan Syawal, maka berhentilah puasa, fa'aftiru. Artinya kapan kita puasa, kapan kita berhenti puasa, ukurannya adalah apakah kita sudah melihat tanggal Ramadan, apakah kita sudah melihat tanggal Syawal. Fa'in ghumma alaikum faqadurulah. Bila kalian terhalang oleh mendung, maka faqadurulah. Faqaduru, nah, oleh sebagian ulama diartikan apa? Menyempitkanlah kalian, seperti waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang rezekinya sempit, maka supaya memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya. Faqduru lahu, dari sebagian ulama diartikan menyempitkanlah. Nah, yang disempitkan apa? Nah, dalam bahasa mereka yang disempitkan adalah bulan Sya'ban. Yang disempitkan adalah bulan Sya'ban. Prakteknya gimana? Yang disempitkan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dijadikan 29 hari, sehingga yang kemungkinan tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan, tinggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, itu dianggap tanggal 1 Ramadan. Baik. Cuma pengertian ini dibantah oleh ulama yang lain. Mereka mengatakan seandainya lafadz faqduru lahu itu artinya menyempitkan, kan juga bisa diartikan yang disempitkan adalah bulan Ramadannya. Nah, bagaimana menyempitkan bulan Ramadannya? Yang ada kemungkinan itu tanggal 30 atau tanggal 1, maka anggap saja itu tanggal 30, sehingga Ramadannya dikurangi satu hari. Supaya apa? Supaya pengertian hadis itu sesuai dengan riwayat lain yang menjelaskan apa artinya faqduru lahu. Nah, apa artinya faqduru lahu? Nah, faqduru lahu dalam riwayat lain dikatakan artinya adalah akmilus Sya'bana salasin, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang kedua,
mereka berdasar pada atharnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam athar Ibnu Umar diceritakan bahwa Ibnu Umar idza kana lailatul 30 min Sya'ban, ketika tanggal atau malam 30 Sya'ban, ketika malam 30 Sya'ban, wa hala dunahu ghaimun aw qatarun asbaha sha'ima. Kemudian dia tidak bisa melihat tanggal, tidak bisa melihat bulan karena terhalang oleh mendung atau kabut, maka besok dia puasa. Nah, yang ini dijawab dengan apa? Yang ini dijawab dengan bahwa atharnya Ibnu Umar itu tidak bisa kita jadikan dengan tidak bisa kita jadikan dalil untuk mewajibkan puasa tanggal 30. Nah, karena Ibnu Umar sendiri dalam athar situ juga tidak mewajibkan puasa tanggal 30. Buktinya apa? Hanya dia yang puasa, dia tidak memerintahkan minimal keluarganya untuk puasa pada tanggal 30 itu. Nah, kemudian yang ketiga, mereka beralasan untuk ihtiyat. Apa ihtiyat? Nah, mengambil langkah hati-hati. Mengambil langkah apa? Hati-hati, kehati-hatian. Nah, kenapa alasannya? Karena ketika keadaannya mendung atau tertutup kabut, itu ada kalanya tanggal sudah muncul atau bulan sudah muncul, tapi kita nggak bisa melihat. Ada kalanya memang belum muncul. Nah, karena ada kemungkinan tanggal sudah terlihat atau sudah muncul malam itu, maka untuk kehati-hatian besok kita puasa. Nah, tapi ini juga dijawab bahwa hati-hati itu untuk sesuatu yang hukum asalnya wajib, ya? Untuk sesuatu yang hukum asalnya wajib. Nah, sekarang hukum asalnya kita wajib puasa apa enggak? Kalau kita kembalikan kepada hukum asal, kalau kita kembali kepada hukum asal, hukum asalnya itu besok itu adalah tanggal 30 Sya'ban, kita belum wajib puasa. Nah, memang ada kemungkinan besok itu tanggal 1 Ramadan. Nah, tapi secara hukum asal kita belum diwajibkan puasa Ramadan selagi kita belum mendapati alasan yang meyakinkan atau dalil yang meyakinkan bahwa besok kita wajib puasa Ramadan. Tentu. Nah, jadi kalau kembali kepada hukum asal, kita belum melihat tanggal, ya kita belum ada kewajiban puasa. Nah, berarti alasan ihtiyat atau langkah kehati-hatian, nah itu dalam masalah ini tidak benar. Nah, dan yang seperti itu bukan ihtiyat namanya. Nah, bukan hati-hati. Nah, kalau bahasa apa yang dulu biasanya kita pakai adalah itu sebagai bentuk mutawarri', yang itu bukan mutawarri'. Nah, yang seperti itu namanya tanattur, berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda gimana? Halakal mutanatti'un. Nah, rusaklah orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik. Kemudian ulama-ulama yang lain berpendapat bahwa puasa pada tanggal 30 Sya'ban dikarenakan malam tanggal 30 itu kita tidak bisa melihat bulan karena mendung atau karena kabut, itu hukumnya haram.
hukumnya apa? Haram. Apa dasarnya? Yang pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini. Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa, baik puasa sehari atau puasa 2 hari. Dan illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang yang hari itu ketepatan biasanya dia puasa, maka silakan dia puasa. Yang kedua adalah hadis Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengatakan, man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan apakah hari itu sudah tanggal 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban, ini namanya hari yang diragukan, maka dia telah menentang Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah melarang puasa pada hari apa? Yaumus Syak. Rasulullah melarang puasa pada Yaumus Syak. Apa Yaumus Syak itu? Hari yang ada kemungkinan itu tanggal 30, ada kemungkinan itu tanggal 1. Sementara kita tidak bisa melihat bulan. Baik dalam keadaan langit cerah ataupun langit mendung atau terhalang oleh kabut, sama saja. Kalau itu ada kemungkinan tanggal 30, ada kemungkinan tanggal 1, kemudian kita tidak berhasil melihat tanggal apapun alasannya, maka berarti itu Yaumus Syak. Yaumus Syak haram untuk puasa pada hari itu. Kemudian yang ketiga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, asy-syahru 29 lailah. Bulan dalam penanggalan Qamariyah itu ada kalanya 29 hari. Jadi terkadang penanggalan Qamariyah itu tanggalnya berapa? 29 hari. Terkadang 30 hari, antara dua itu 30 hari atau 29. Fala tasumu hatta tarauhu, maka kalian jangan puasa sampai kalian melihat tanggal apa? 1 Ramadan. Jadi 1 bulan itu paling sedikit adalah 29 hari, paling banyak 30 hari. Berarti kapan kita akan memantau kemungkinan masuknya bulan Ramadan? Kapan? Pada malam 30, ya, pada malam 30. Pada malam 30 itu kita akan pantau, kita akan lihat apakah tanggal Ramadan sudah terlihat, bulan Ramadan sudah terlihat apa belum. Kalau belum melihat, apakah karena mendung, apakah tidak, maka besok kita belum puasa. Sudah. Kalau besok tanggal 30, berarti besoknya lagi, malam besoknya kita perlu memantau tanggal lagi apa enggak? Enggak perlu. Kenapa? Karena kalau malam ini malam 30, berarti besok sudah bisa dipastikan itu malam 1. Berarti besoknya kita puasa. Paham? Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddatas 30. Ketika kalian terhalang oleh mendung, tidak bisa melihat tanggal karena cuacanya mendung atau berkabut, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30. Sudah? Kalau Sya'ban sudah 30, nggak usah ditambahi lagi, ya.
Nah, atau nggak usah ragu, kalau Sya'ban sudah 30 berarti besoknya tanggal 1. Tentu? Baik. Wa in ru'iya, dan bila dilihat apa bulan naharon di waktu siang, fahuwa, maka bulan itu lilailatil muqbilah, untuk malam berikutnya. Bila pada siang hari itu sebelum matahari terbenam, ya, matahari belum terbenam, bulan sudah terlihat, maka bulan itu adalah bulannya malam besok. Nah, bulannya malam besok, bukan malam kemarin. Nah, sebenarnya mu'alif di sini tidak hendak menetapkan atau secara umum bahwa bulan yang terlihat pada siang hari itu berlaku untuk besok. Sebenarnya tidak, karena apakah bulan itu terlihat, yang terlihat pada siang hari itu berlaku untuk malam besok atau tidak, itu ada rinciannya. Nah, sebenarnya maksudnya mu'alif ini adalah mengingkari pendapat yang mengatakan ketika bulan itu terlihat pada siang hari berarti itu adalah untuk tadi malam, ya, untuk tadi malam, ya, berarti gimana? Nah, kalau siang-siang nih habis asar kita ngelihat, loh kok sudah terlihat bulannya, nah berarti itu bulan yang tadi malam. Berarti hari ini tadi tanggal 1 Ramadan. Nah, berarti saat kita melihat itu semuanya harus menahan diri, udah nggak boleh makan, ya, udah semuanya nggak boleh makan. Betul? Kenapa? Berarti ini kita tadi ini hari ini tadi bulan Ramadan, sementara kita dari pagi nggak puasa nih. Nah, sekarang asar kita tahu ternyata bulan Ramadan, ya sudah, sisa hari itu kita tidak makan, tidak minum. Nah, mu'alif kalimat ini sebenarnya ditujukan untuk mengingkari pendapat itu, gitu ya, untuk mengingkari pendapat itu. Jadi kalau bulan terlihat di siang hari, artinya sebelum terbenam matahari, berarti itu berlaku untuk tadi malam. Nah, berarti hari ini tanggal 1 Ramadan. Nah, orang yang belum puasa, kapan dia tahu itu tanggal 1 Ramadan? Berarti dia harus apa? Nah, harus puasa atau harus menahan diri dari makan minum. Nah, walaupun dari pagi dia nggak puasa. Paham tuh? Nah, sekarang masalah apakah semua bulan yang kita lihat sebelum terbenam matahari itu berlaku untuk nanti malam atau tidak? Itu harus dirinci. Nah, harus dirinci. Rinciannya gimana? Apabila bulan yang terlihat di siang hari itu jauh dari matahari, gimana? Nah, dia lebih dekat ke ufuk daripada matahari, gimana dia nanti? Nah, dia sudah terbenam, matahari belum terbenam. Misal
Dari sekarang maghrib jam berapa sekarang? Berapa? Jam 6 lebih 10. Sekarang maghrib jam 6 lebih 10. Jam 6 kurang seperempat kita sudah lihat ada bulan. Nah, di barat sana kita sudah lihat ada bulan. Ternyata baru jam 6 bulan itu sudah tidak terlihat. Sudah terbenam. Sementara terbenamnya matahari jam berapa? 6-7 menit. Berarti itu tidak berlaku untuk nanti malam. Ya, berarti itu tidak berlaku untuk nanti malam. Baik. Berarti itu bukan tanggal 1 Ramadan. Ini betul. Tapi kalau bulan yang terlihat sejak sebelum terbenamnya matahari, ya, itu posisinya di atasnya matahari, ya, di atasnya matahari. Berarti kalau dia posisinya di atasnya matahari, nanti ketika matahari terbenam dia masih belum terbenam. Nah, maka itu berlaku untuk nanti malam. Berarti itu tanggal 1 Ramadan. Paham tuh? Nah, paham tak? Nah, jadi ada kemungkinan kita melihat bulan sebelum matahari terbenam. Ada kemungkinan, apalagi kita melihatnya dengan teleskop. Apalagi kita melihatnya dengan teleskop. Nah, sebelum matahari terbenam kita sudah melihat posisi bulan ada di mana. Nah, dengan mata telanjang mungkin kalau nggak betul-betul cerah, kita nggak melihat. Jadi ada kemungkinan kita melihat matahari, melihat bulan sebelum matahari terbenam. Lah, bulan yang kita lihat sebelum matahari terbenam itu kita hitung sebagai awal Ramadan atau bukan? Pertanyaannya, jawabannya, lihat posisi bulan. Apakah bulan yang terlihat sebelum matahari terbit itu posisinya di bawahnya matahari atau di atasnya matahari? Kalau dia di bawahnya matahari, berarti dia nanti terbenam sebelum matahari, ya. Jadi dia terbenam sebelum matahari, maka itu tidak berlaku untuk malam nanti. Kalau dia berada di atasnya matahari, matahari sudah terbenam, dia masih di atasnya, nah, berarti itu berlaku untuk nanti malam. Berarti ini tanggal 1 Ramadan, besok kita puasa. Paham tuh? Nah, jadi yang dilihat nanti ketika matahari terbenam, posisi bulan ini di mana nih? Dia sudah terbenam lebih dulu atau dia masih ada di atasnya matahari? Kalau dia masih di atasnya matahari, berarti berlaku ini. Berarti ini tanggal 1 Ramadan, besok kita puasa. Tapi kalau matahari terbenam, dia sudah terbenam juga, nah, berarti masih belum tanggal 1 Ramadan. Tentu? Nah. Baik, naktafi bihadzal qadr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Yala iqra'u kitab at-taharah